Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Hai Dermawan, silakan ikut saya. Anda hanya perlu mengaktifkan formasi ini untuk melindungi beberapa orang, kata imam besar dengan khidmat kepada Xuyen. Xuyen mengangguk, tidak punya pilihan lain selain mengikuti. Imam besar membawa Xuyen ke lubang cacing yang belum pernah mereka temukan sebelumnya, lalu memindahkan mereka ke hutan lebat. Xuyen dengan hati-hati mengamati sekitarnya. Tempat ini terasa familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Wahai Dermawan, silakan ikuti saya, kata imam besar sambil memperhatikan pencarian Xuyen. Xuyen mengangguk, masih dengan hati-hati mengamati sekitarnya. Perasaan itu begitu familiar, namun entah bagaimana berbeda dari ingatannya. Akhirnya dia melihat sebuah gua besar di tengah lautan hijau, seolah-olah terbentuk oleh cekungan di tanah. Ini klan binatang iblis, seru Xuyen terkejut. Imam besar terkejut. Keluarga binatang ajaib apa? Mereka berasal dari kota suci, salah satu kekuatan teratas di benua Dodi. Gua ini baru saja dibuka, ini persis yang dibutuhkan formasi, kata imam besar. Xuyen terkejut, segera menyadari bahwa kota suci masih sangat kecil saat itu, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Oh, Xuyen sedikit malu, berhenti berbicara, terus mengikuti imam besar sampai mereka tiba di gua. Terbang tidak dilarang di dalam gua, tetapi angin silang yang kuat masih tertiup dari pintu masuk. Ayo pergi Dermawan, tujuan kita ada di bawah. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya, kata imam besar. Xuyen mengangguk lagi dan mengikuti imam besar masuk ke dalam gua. Situasi di dalam gua benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Xuyen. Gua itu tidak sepenuhnya gelap, sebaliknya gua itu terang benderang. Dinding gua memancarkan cahaya yang kuat menerangi seluruh gua. Di sekeliling dinding terdapat lingkaran konsentris yang tersusun rapi dari lubang-lubang kecil. Masing-masing berisi sebuah sosok. Sosok-sosok ini bervariasi ukurannya, tetapi semuanya memancarkan aura yang kuat. Xuyen merasakan beberapa aura dosian bintang 1 dan banyak aura lainnya yang bahkan lebih kuat. Apakah ini keajaiban yang dibicarakan imam besar? Seorang manusia biasa yang hanya dosian bintang 1. Bisakah kita, Chen Feng, benar-benar mengandalkan orang ini? Jangan banyak bicara, dengarkan imam besar. Ramalannya tidak mungkin salah. Semoga saja begitu. Kemunculan Xuyen segera menyebabkan kegemparan di dalam gua dengan percakapan memenuhi udara. Xuyen kebanyakan mendengar keraguan yang membuatnya merasakan tekanan yang tak terlihat. Dua sosok perlahan tiba di bagian terdalam gua. Gua yang sangat besar itu dapat menampung setidaknya puluhan ribu orang. Masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Xuyen semakin terkejut, menggabungkan ini dengan apa yang dia ketahui. Situasi saat ini tampak jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Ramalan imam besar tampaknya telah membimbing Xuyen selama ini. Ini adalah permainan catur yang dikendalikan sepenuhnya oleh imam besar. Dan Xuyen hanyalah salah satu bidaknya. Dermawan, Anda pasti sudah menebak sesuatu sekarang. Sesampainya di dasar gua, pintu masuknya tidak lagi terlihat. Gua itu diterangi dengan terang, seolah-olah siang hari. Xuyen mengamati sekelilingnya, pandangannya kembali tertuju pada imam besar. Jika Anda hanya menjadikan saya pion yang dimanipulasi, saya tentu tidak akan mengendalikan Anda semudah itu. Tapi saya ingin tahu siapa lawan Anda dalam permainan ini. Xuyen dengan tenang menatap imam besar di depannya. Imam besar ini telah berusaha keras untuk menarik Xuyen ke dalam permainannya. Jadi dia pasti memiliki motif tersembunyi. Lawan saya adalah alam dewa darah. Malapetaka besar akan segera terjadi.
Benua Dodi tidak sebanding dengan alam Dewa Darah. Oleh karena itu, kita harus mengorbankan keuntungan kecil untuk melindungi situasi secara keseluruhan. Jika kita tidak melakukan ini, kita akan benar-benar jatuh ke jurang tanpa jalan kembali dan tidak akan pernah pulih. Dan dalam permainan ini, dermawan adalah kuncinya. Jika dermawan berhasil, maka situasi secara keseluruhan akan dimenangkan. Imam besar menatap Soyen dan berkata dengan sungguh-sungguh, pasti ada banyak orang di sini yang lebih kuat dari saya. Jasa apa yang saya miliki, Soyen, untuk memikul tanggung jawab sebesar ini? Soyen bertanya-tanya. Sambil melirik sekeliling lagi, Dosian bintang 1 hanyalah minoritas kecil. Ada makhluk yang jauh lebih kuat di antara mereka. Imam besar secara khusus menyatakan bahwa Soyen adalah kunci kemenangan, yang tentu saja membingungkan Soyen. Apakah Anda tidak mengerti, dermawan saya? Imam besar menatap Soyen sambil tersenyum, membuat Soyen membeku. Karena saya adalah penguasa alam ini. Kesuksesan Anda adalah kunci kesuksesan keseluruhan. Lebih jauh lagi, Anda memiliki harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda setuju, saya dapat memberikan beberapa kepada Anda. Ini menyangkut nasib. Apakah Benua Dodi dapat bangkit kembali? Saya harap Anda akan mempertimbangkan kembali. Imam besar berkata dengan tulus. Dia tidak cukup mengenal Soyen untuk memastikan apakah Soyen akan setuju. Tetapi dalam pandangan Soyen, penolakannya tidak berarti apa-apa. Imam besar, Anda bercanda. Apakah saya setuju atau tidak, itu tidak lagi penting. Saya sudah menjadi pion dalam permainan ini dan tidak ada jalan kembali. Soyen dengan belak-belakan mengetahui pikiran Imam besar. Imam besar tersenyum canggung dan mengangguk perlahan. Kebijaksanaan dermawan memang sempurna. Apa yang Anda pikirkan sekarang? Tanya Imam besar. Soyen mengangkat bahu. Benua Dodi di masa lalu mungkin tidak relevan bagi saya, tetapi benua Dodi di masa depan adalah rumah saya. Kebangkitan benua Dodi tentu saja adalah hal terbaik bagi saya. Kali ini saya rela menjadi pion Anda, tetapi hanya sekali ini saja. Soyen berkata perlahan, lalu nadanya berubah, menunjukkan ketajaman. Imam besar tidak marah. Lagi pula dia tahu Soyen bukanlah orang biasa, meskipun kekuatannya saat ini tidak hebat. Setidaknya dibandingkan dengan para ahli benua Dodi dalam alam dewa, suatu hari nanti dia akan melampaui segalanya. Memikirkan hal ini, Imam besar membungkuk dalam-dalam kepada Soyen. Terima kasih dermawan, namun kami masih membutuhkan bantuan Anda untuk mengaktifkan formasi besar. Semua orang di sini termasuk di antara makhluk terkuat di benua Dodi. Ketika saatnya tiba, mereka akan menjadi kekuatan yang mampu memungkinkan benua Dodi untuk bangkit kembali. Kata Imam besar perlahan. Melihat puluhan ribu orang di dalam gua, Soyen akhirnya mengerti. Ternyata Imam besar ingin para individu kuat ini bersembunyi di sini untuk menghindari bencana dahsyat dan dibantai oleh alam dewa darah, menjaga kekuatan mereka dan menunggu hari kebangkitan mereka. Di dalam gua, di setiap puluhan ribu pintu masuk, berdiri sesosok figur. Tatapan mereka hampir semuanya tertuju pada Soyen di dasar gua. Sebagian besar tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan beberapa bahkan mengandung sedikit niat membunuh, yang membuat Soyen sangat tidak nyaman. Hei, saya rasa orang-orang ini tidak butuh bantuan saya. Soyen mencibir, merasakan penghinaan dan niat membunuh dalam tatapan mereka. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapan tenangnya menyapu kerumunan. Soyen meluruskan tangannya dan semua api surgawi, seke roh dan roh hantu di dalam dirinya terbang keluar, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Seketika dia mengangkat tatapannya lagi. Tatapan itu dipenuhi dengan kesombongan. Pada saat itu tatapan menghina dan meremehkan itu semua berubah menjadi keheranan. Setiap wajah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Puluhan api surgawi seperti matahari terbit mengelilingi Soyen, masing-masing dengan warna yang berbeda, tetapi semuanya memancarkan panas yang mengerikan.
Roh hantu dan segel roh juga luar biasa. Penampilan mereka misterius. 3 benda ajaib yang dimiliki Xiaoyan bervariasi peringkatnya, tetapi semuanya memiliki fungsi yang sangat khusus. Ketiga benda ajaib ini bahkan lebih didambakan oleh benua Dodi sebelum pergolakan dahsyat. Di tengah puluhan ribu tatapan di dalam gua, reaksi berubah dari keterkejutan menjadi kegilaan. Xiaoyan sekali lagi menimbulkan kegemparan, bukan karena orang-orang ini kekurangan artefak langka, melainkan karena mereka paling banyak memiliki 3, sementara Xiaoyan memiliki puluhan. Tentu saja artefak langka yang mereka miliki tampak tidak berarti. Orang ini memiliki begitu banyak artefak langka secara bersamaan. Ini bagaimana mungkin? Ini yang terkuat di sini, Tuan Hen hanya memiliki 2 segel roh tingkat rendah secara bersamaan yang sudah sangat kuat. Dan orang ini tidak hanya memiliki 3 artefak langka, tetapi juga begitu banyak. Jika saya tidak salah, yang berwarna ungu itu adalah segel roh ungu emas tingkat kelima. Itu sebenarnya api gagak emas matahari agung dan api gagak emas yin agung tingkat pertama dan kedua. Bukankah mereka musuh bebuyutan? Bagaimana mungkin? Terlalu sulit dipercaya. Dan bukankah ketiga harta karun langka ini masih ada pada orang dewasa di kota suci? Bagaimana mereka bisa berakhir di tangan anak ini? Pertanyaan dan perdebatan bergema di dalam gua. Tatapan meremehkannya melenyap, digantikan oleh keterkejutan, iri hati dan akhirnya sedikit kekaguman. Jumlah harta karun langka yang dimiliki Xiaoyan membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Meskipun saat ini dia hanya dosian bintang 1 dan bukan yang terkuat di sini. Dengan begitu banyak harta karun langka, bahkan dosian bintang 2 pun tidak akan mampu menandinginya. Dermawan, sebenarnya tidak perlu seperti itu. Waktu akan membuktikan mereka benar. Imam besar tersenyum, memahami tujuan Xiaoyan memamerkan harta karun langka tersebut untuk mengintimidasi mereka yang menganggap diri mereka kuat dan menghilangkan ketidakpuasan. Saya tidak suka dipertanyakan. Karena Anda telah memilih saya akan membuat semua orang tunduk kepada saya. Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya, meskipun ada banyak individu yang lebih kuat darinya. Di sini, aura Xiaoyan adalah yang terkuat saat ini. Tatapannya menyapu ruangan, memancarkan tekanan, dan kerumunan yang berisi itu langsung terdiam. Mulai sekarang, kendalikan niat membunuh dan penghinaan Anda. Jika ini terjadi lagi, saya tidak peduli siapa Anda. Saya akan membunuh Anda. Alis Xiaoyan berkerut, matanya memanjang dan menyipit dan tatapannya dipenuhi cahaya arus darah. Niat membunuh yang terpancar darinya bahkan lebih kuat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tidak seorang pun di gua itu berani mengucapkan sepatah kata pun dan tidak seorang pun berani mempertanyakan apa yang telah dikatakan Xiaoyan. Di dalam gua, sesosok pria agak tua duduk bersila, matanya yang tadinya terpejam rapat, perlahan terbuka dan tatapannya tertuju pada Xiaoyan sejenak sebelum beralih. Kemudian sosok itu dengan lembut mengucapkan sebuah suara. Pemuda ini berani mengintimidasi semua orang dengan kekuatan dosian bintang 1. Dia memang memiliki sikap layaknya seorang raja. Saya harap pilihan Jekong benar. Banyak mata tertuju pada sosok yang duduk itu. Melihat bahwa dia tetap diam, yang lainnya pun tak berani berbicara. Kemanapun tatapan Xiaoyan tertuju, semua orang terdiam. Xiaoyan mengangguk puas, mengambil ketiga artefak ajaib itu ke dalam tubuhnya. Tatapannya kemudian perlahan beralih ke imam besar. Dia adalah penguasa alam kita, dari benua Dodi masa depan. Di masa depan, kalian semua akan berada di bawah komandonya. Kita semua memiliki tujuan yang sama, balas dendam. Imam besar juga mengamati sosok-sosok di atas gua. Suaranya tegas dan berwibawa, terdengar oleh semua orang. Setelah mendengar kata-kata penguasa alam, pupil mata semua orang tanpa sadar menyipit.
Meskipun Soyan mengintimidasi orang-orang ini dengan 3 artefak ajaib, dia tetap tidak bisa meyakinkan semua orang. Lagi pula, Soyan hanyalah dosian bintang 1, sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka yang lebih kuat darinya. Dia perlu membuktikan dirinya dengan kekuatan sejati di masa depan, melalui pertempuran. Namun, intimidasi Soyan sebelumnya telah mencapai efek yang diinginkan. Setidaknya rasa jijik di mata mereka telah lenyap. Selanjutnya, penguasa alam akan membantu kita mengaktifkan formasi besar. Kalian semua akan tertidur, mungkin selama 1000 tahun, 10.000 tahun, atau bahkan lebih lama, menunggu sampai waktunya tepat. Pada saat itu, kalian akan menjadi pasukan terkuat di benua Dodi, dan dendam alam Dewa Dara akan dibalaskan satu persatu. Suara imam besar perlahan menyebar ke seluruh gua, bergema dalam lingkaran karena sifatnya yang tertutup. Dermawan, waktu Anda hampir habis. Mata bintang hanya bertahan beberapa jam. Cepat aktifkan formasi besar. Imam besar kemudian menoleh ke Xiaoyan dan berkata, dan Xiaoyan mengangguk. Formasi agung ini dirancang untuk menyegel waktu. Pelindung saya harus memiliki kekuatan kekosongan batas. Hanya kekuatan inilah yang dapat mengaktifkan formasi ini, kata imam besar. Xiaoyan merenung sejenak setelah mendengar ini. Kekuatan kekosongan batas yang dibicarakan imam besar pastilah kekuatan kekosongan batas yang ada di dalam tubuhnya. Dan pilar batu ini adalah inti dari formasi tersebut. Pelindung, dengan menyuntikkan kekuatan kekosongan batas Anda ke dalamnya, Anda dapat mengaktifkan formasi ini. Di hadapan imam besar berdiri sebuah pilar batu yang tampak biasa saja, tetapi tanahnya dipenuhi garis-garis yang menyebar seperti akar pohon besar. Ujungnya terhubung ke setiap gua. Xiaoyan berjalan ke pilar batu, perlahan meletakkan telapak tangannya di atasnya, dan mulai menyalurkan semua kekuatan kekosongan batas di dalam tubuhnya ke pilar tersebut. Saat Xiaoyan menyalurkan kekuatan kekosongannya, pilar batu itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Kekuatan kekosongannya tampak berubah menjadi cairan biru, perlahan mengalir di sepanjang pola tanah. Seluruh gua kini dipenuhi cahaya biru. Pola-pola tersebut menghubungkan setiap gua. Kekuatan ini menyegel pintu masuk, menciptakan penghalang di sekelilingnya, dan sosok-sosok di dalamnya langsung membeku di tempat. Keberadaan mereka lenyap sepenuhnya. Setelah sekian lama, semua jejak kehidupan di dalam gua menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Hanya nafas imam besar dan Xiaoyan yang terdengar. Dermawan, formasi agung telah diaktifkan, seru imam besar dengan gembira. Xiaoyan belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Imam besar, sepertinya formasi agung ini juga telah meninggalkan saya dengan cukup banyak masalah, kata Xiaoyan agak kesal kepada imam besar yang tersenyum canggung. Dermawan, Anda pasti telah menyelamatkan banyak orang di sepanjang jalan. Saya kira Anda memahami makna di balik semua ini. Karena Anda menyelamatkan orang-orang itu sesuai dengan ramalan saya, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki kesejahteraan rakyat benua Dodi di hati Anda. Membuktikan bahwa alam benua Dodi tidak memilih orang yang salah, kata imam besar sambil tersenyum, tentu saja menghujani Xiaoyan dengan pujian. Hentikan itu, saya hanya ingin melindungi orang-orang yang paling penting bagi saya. Adapun memiliki kesejahteraan rakyat di hati saya tidak begitu salah. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan kesal. Sekarang dia mengerti ramalan imam besar. Sebenarnya itu adalah petunjuk konstan bagi Xiaoyan untuk membantu ras-ras di benua Dodi yang menghadapi kesulitan. Apa yang disebut ramalan itu hanyalah cara untuk memaksa Xiaoyan untuk terus maju dengan keraguan ini. Tentu saja, meskipun Xiaoyan mengatakan ini, dia memang membantu banyak orang di sepanjang jalan. Bahkan mereka yang asing baginya, dia tidak pernah menolak untuk membantu, selalu berusaha untuk melakukannya. Ini bukan karakter Xiaoyan yang biasa. Sekarang dia benar-benar tampak memiliki perspektif yang lebih luas tentang dunia. Mungkin itu karena dipilih oleh Jie Kong, telah memberinya rasa tanggung jawab. Dermawan, Anda telah menempuh perjalanan yang sulit. Saya tahu ucapan terima kasih sederhana tidak cukup untuk mengungkapkan ketulusan saya, tetapi saya tetap ingin berterima kasih.
Imam besar membungkuk dalam-dalam kepada Xiaoyan. Imam besar merasakan rasa bersalah terhadap Xiaoyan karena ramalannya telah menyebabkan Xiaoyan banyak kesulitan, bahkan membawanya ke ambang kematian beberapa kali. Sekarang saya hanya ingin tahu, apakah ramalan Anda telah berakhir? Xiaoyan menghela nafas. Perasaan dipermainkan oleh imam besar itu sangat tidak menyenangkan, namun sepertinya itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang tidak bisa dia pilih. Rasanya seperti takdir itu sendiri, sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Wahai dermawan, ramalan saya sebenarnya bohong. Memang benar bahwa mata bintang dapat melihat banyak hal dari masa lalu dan masa depan, tetapi ia tidak dapat melihat detail peristiwa. Sebagian besar hanyalah spekulasi berdasarkan apa yang saya lihat. Kata-kata yang saya tinggalkan hanyalah untuk membimbing Anda, wahai dermawan. Karena itu saya ingin berterima kasih atas bantuan Anda kepada orang-orang itu di masa depan. Tanpa diri Anda, masa depan benua Dodi tidak terbayangkan. Kata imam besar itu dengan senyum canggung. Mendengar ini ekspresi Xiaoyan membeku. Dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya ditipu oleh imam besar. Bolehkah saya mengutuk Anda? Xiaoyan merasa seperti diperlakukan seperti orang bodoh. Sepenuhnya dimanipulasi oleh imam besar. Wahai dermawan, dengan mengikuti jalan yang saya tunjukkan, bukankah Anda telah banyak mendapatkan keuntungan? Jika Anda bersikeras mengutuk saya, maka kutuklah saya, dan saya akan mendengarkan dengan tenang dan tidak akan membalas. Kata pendeta tinggi itu agak kurang ajar, sudah siap mendengarkan dengan seksama. Melihat penampilan pendeta tinggi itu, Xiaoyan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tetapi tampaknya kata-kata pendeta tinggi itu memang masuk akal. Sepanjang perjalanan ini, Xiaoyan memang telah banyak mendapatkan keuntungan. Apakah Anda cukup kuat untuk menerima pukulan? Xiaoyan menoleh dan menatap pendeta tinggi itu dengan marah. Wahai dermawan, mengutuk saja tidak apa-apa. Mengapa Anda harus menggunakan kekerasan? Saya tidak seburuk itu kan? Saya sakit, penyakit yang sangat serius, penyakit yang membuat saya sangat rapuh. Pendeta tinggi itu menatap Xiaoyan dengan ekspresi tersinggung. Xiaoyan agak geli dan jengkel. Mengapa pendeta tinggi ini begitu berbeda dari pendeta tinggi dalam ingatan Xiaoyan? Orang yang biasanya disebut pendeta tinggi adalah tipe yang tenang dan teguh. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Saya hanya bercanda, tapi serius. Sungguh tidak nyaman dipermainkan, kata Xiaoyan kepada imam besar. Imam besar hanya bisa tersenyum pasrah. Jika imam besar tidak melakukan ini, Xiaoyan tidak akan mengikuti jalannya, tanpa meninggalkan ramalan untuk bangsa Duyung. Qianing tidak akan menemukan Xiaoyan. Tanpa Qianing menemukan Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan pergi ke bangsa Duyung untuk memperbaiki formasi, tidak akan melihat pesan imam besar, tidak akan datang ke akademi roh terbalik di reruntuhan, dan tentu saja tidak akan dibawa ke benua Dodi sebelum malapetaka dahsyat oleh mata bintang. Semua ini sebenarnya tidak diatur oleh imam besar. Sejarah tidak dapat diubah, entah imam besar melakukannya atau tidak. Apa yang ditakdirkan akan terjadi. Ini adalah takdir. Sang dermawan juga harus menyadari bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Sang dermawan mungkin juga perlu mengingat, sepanjang perjalanan bukankah kita selalu dipermainkan oleh sesuatu? Entah itu Anda atau orang lain. Tak seorang pun bisa lolos darinya. Jalan hidup setiap orang tampaknya telah ditentukan sejak lama. Kita telah mencoba mengubahnya, tetapi entah bagaimana kita kembali berada di jalur itu lagi, kata imam besar perlahan. Xiaoyan menoleh setelah mendengar ini. Apa itu? Tanya Xiaoyan bingung. Takdir. Kekuatan tindakan seseorang sepanjang hidupnya, kapan dimulai dan kapan berakhir, semuanya seperti cerita yang sudah ditulis dalam kegelapan. Sekuat apapun diri Anda, apakah Anda tahu masa depan atau tidak? Apakah Anda berpikir Anda bisa mengubah sejarah? Pada akhirnya, Anda akan menemukan bahwa apapun yang Anda lakukan, sejarah akan kembali ke titik awalnya. Anda tidak bisa mengubah sejarah hanya karena Anda telah melakukan sesuatu. Imam besar menjelaskan kepada Xiaoyan.
Pemahaman imam besar tentang waktu jauh melampaui jangkauan Xiuyan. Lagi pula imam besar telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan menyaksikan kebangkitan dan kehancuran seluruh alam, melintasi antara masa depan dan masa lalu. Pemahamannya tentang waktu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mendengar ini, Xiuyan juga termenung. Entah itu beno doki atau beno dodi, entah itu api aneh atau api surgawi, entah itu yolo atau zanlo, dia tidak akan pernah bisa menghindarinya. Mungkin inilah takdir yang dibicarakan imam besar. Namun dermawan, suatu hari nanti akan mengerti. Mencapai tingkat dosen secara resmi akan mengarah pada jiwa abadi. Bahkan dalam kematian, seseorang dapat bereinkarnasi dan bangkit. Mencapai tingkat itu akan memungkinkan seseorang untuk melihat waktu dan reinkarnasi. Jika seseorang dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, mungkin seseorang dapat mengendalikan waktu dan bahkan mengubah sejarah. Namun, ini hanyalah dugaan saya, karena saya hanyalah seorang dodi. Tingkat itu masih terlalu jauh bagi saya. Tetapi jika dermawan saya mencapai tingkat itu, Anda harus memberitahu saya. Saya ingin melihat apakah takdir benar-benar tidak dapat diubah. Kata imam besar. Kata-katanya menyebabkan keduanya termenung sejenak. Dalam kehidupan ini, tampaknya kita terus-menerus mengejar takdir. Ada kegagalan dan ada keberhasilan. Terkadang kita merasa dapat menentang langit dan mengubah takdir kita. Tetapi sebenarnya takdir telah tertulis, bukan? Xiuyan mengerti setelah mendengarkan kata-kata imam besar. Pemahaman dermawan saya sangat tinggi. Anda telah mencapai level ini begitu cepat. Dengan kekuatan kita saat ini, kita masih jauh dari cukup. Bahkan tidak cukup untuk seorang dosian. Jadi kita perlu menjadi lebih kuat agar kita dapat melihat apa yang disebut dunia nyata dan memahami makna kehidupan. Imam besar tertawa. Xiuyan merenung. Pada saat ini keduanya bertukar pandang tentang waktu dan kehidupan. Mengenai waktu, imam besar tentu saja selangkah lebih maju. Xiuyan juga tampaknya memahami sesuatu dalam percakapan itu, tetapi dia tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa yang telah dipahaminya. Xiuyan merasakan gelombang pusing melanda dirinya dan kemudian tubuhnya mulai menghilang dengan cepat. Waktu untuk kembali telah tiba. Baiklah dermawan, kebangkitan benua Dodi di masa depan bergantung pada Anda. Pendeta tinggi tertawa, melambaikan tangan ke arah Xiuyan. Hei, di mana 3 harta karun langka yang Anda janjikan? Anda belum memberikannya pada saya. Xiuyan merasakan tubuhnya ditarik dengan cepat dari dunia ini. Pendeta tinggi telah menjanjikan 3 harta karun langka itu kepadanya, tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda keberadaannya. Xiuyan mengingat ini dengan sempurna. Mungkinkah dia telah ditipu oleh pendeta tinggi? Saya sudah memberikannya pada Anda. Pendeta tinggi tersenyum misterius dan sosok Xiuyan dengan cepat menghilang. Jiwanya kembali merasa tidak nyaman. Perasaan melakukan perjalanan waktu benar-benar tidak menyenangkan, bahkan membuat Xiuyan merasa mual. Untungnya perasaan ini tidak berlangsung lama. Ketika Xiuyan membuka matanya lagi, dia kembali ke Akademi Roh Terbalik, berdiri kaku di depan mata langit berbintang. Setelah kembali kenyataan, Xiuyan segera memeriksa tubuhnya tetapi tidak menemukan 3 harta karun langka yang baru. Bajingan tua itu, apa dia menipu saya lagi? Xiuyan bertepuk tangan, kini benar-benar menyesal tidak memberi imam besar pelajaran yang setimpal sebelumnya. Mengumpat dalam hati, Xiuyan mengamati sekelilingnya, pandangannya tiba-tiba tertuju pada mata bintang. Imam besar mengatakan dia telah memberikannya kepadanya, tetapi dia saat ini tidak memiliki 3 keajaiban. Dan saat ini, kandidat yang paling mungkin adalah mata bintang ini. Xiuyan meletakkan telapak tangannya di bola mata bintang lagi. Tiba-tiba mata bintang memancarkan cahaya biru dan masuki alis Xiuyan. Lalu sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Peringkat nomor 1, roh langit berbintang. Xiuyan langsung terkejut. Jadi mata bintang ini adalah roh hantu. Dari peringkat nomor 1 pula. Yang paling mengejutkan Xiuyan adalah energi yang sangat besar ini jauh lebih kuat daripada roh hantu manapun yang pernah dia serap sebelumnya. Itu memberi Xiuyan banyak informasi tentang roh langit berbintang.
tetapi tidak ada ingatan tentang tuannya sebelumnya. Ini berarti roh langit berbintang kemungkinan besar tidak pernah mengenali seorang tuan dan tidak pernah ditaklukkan. Suen sangat gembira. Ini berarti energi roh langit berbintang tidak pernah diserap oleh siapapun, dan karena dia telah menjadi tuan pertamanya, energi yang bisa dia peroleh akan sangat besar. Sebelumnya, Suen khawatir tentang kekuatan jiwanya yang jauh tertinggal dari kekuatannya sebagai dosen bintang 1. Kekuatan jiwanya di tingkat akhir peringkat dunia terlalu lemah. Jika dia bertemu dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat, dia akan sangat menderita dalam pertempuran. Namun roh hantu peringkat nomor 1 di hadapannya, roh langit berbintang, sepenuhnya memecahkan masalah ini. Roh langit berbintang ini tidak hanya memiliki energi yang sangat besar, tetapi juga fungsi magis yang luar biasa. Kemampuan mata langit berbintang setara dengan roh supernatural. Tetapi dibandingkan dengan roh supranatural, kemampuan Suen saat ini, mata langit berbintang peringkat nomor 1 tentu saja jauh lebih unggul. Ia benar-benar dapat merasakan niat musuh dan melihat teknik bertarung dan arah serangan yang akan digunakan musuh dalam waktu 3 detik. Sungguh misterius, seru Xiaoyan. Dalam pertempuran melawan musuh yang kuat, apalagi hanya 3 detik. Terkadang kemenangan atau kekalahan ditentukan dalam 1 detik. Mampu mengantisipasi pikiran musuh saja sudah menakutkan. Namun, saya tidak bisa memata-matai lawan yang terlalu kuat. Jika tidak, saya akan menderita dampak buruk yang parah dan menggunakan selanjutnya akan dibatasi. Jika saya menggunakan secara berlebihan dalam waktu singkat, saya juga akan menderita dampak buruk yang akan menjadi kerugian. Suen membaca informasi yang disampaikan oleh roh langit berbintang di dalam pikirannya. Jika kekuatan seseorang mencukupi, mata langit berbintang milik roh langit berbintang dapat merasakan lebih banyak lagi. Roh hantu peringkat 1 benar-benar sesuai dengan namanya. Pendeta tinggi tua itu ternyata masih memiliki hati nurani. Ternyata pendeta tinggi itu telah memberikan Suen apa yang dimaksudkan dengan memberikannya roh langit berbintang. Roh hantu peringkat 1, salah satu dari 3 harta karun langka, sangat berharga. Seharusnya tidak ada lagi di sini. Melihat reruntuhan Akademi Roh terbalik setelah menyerap bola cahaya roh langit berbintang, Xiaoyan hanya dikelilingi oleh cahaya samar yang dipancarkan oleh tumbuhan laut. Setelah melihat sekeliling, pandangannya tiba-tiba tertuju ke tanah. Dia perlahan berjongkok, dengan lembut menyentuh tanah dan mencoba mengetuknya. Upaya ini membuatnya terkejut lagi. Tiba-tiba suara gemuruh yang tajam terdengar saat tanah mulai bergetar. Bebatuan di bawahnya mulai runtuh dan kemudian pola konsentris muncul. Tanah mulai naik. Terkejut, Suen segera melayang ke atas, meninggalkan tanah dan diam-diam mengamati perubahan di bawah kakinya. Apa yang dilihat Xiaoyan membuat matanya membelalak tak percaya. Ini! Suara Xiaoyan bergetar. Tanah terangkat sepenuhnya memperlihatkan sebuah platform dengan 5 pancaran cahaya. Di dalam cahaya itu, Xiaoyan melihat api surgawi roh hantu dan segel roh. Ternyata ada 5 harta karun langka yang tersembunyi di sini. Xiaoyan mengira imam besar hanya meninggalkannya roh langit berbintang. Roh hantu peringkat pertama, roh langit berbintang, sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Tetapi kelima harta karun langka ini bahkan lebih mengejutkan. Ada 1 api surgawi, 2 roh hantu, dan 2 segel roh di sini. Tetapi saya tidak tahu peringkatnya. Suen memeriksa kelima harta karun langka yang berbeda warna itu. Tepat ketika dia hendak meriksanya, ekspresinya tiba-tiba mengeras. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, dia langsung mengambil kelima harta karun langka itu. Sepertinya mereka mengalami masalah. Kita harus segera ke sana. Hong kapal Jialong, kemarilah. Xiaoyan dengan cepat terbang menjauh dari Akademi Roh berbalik. Dia merasakan bahwa semua orang telah menghancurkan jimat giok, yang berarti sesuatu tidak dapat mereka tangani telah terjadi. Kapal Jialong tiba di lokasi Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan memasuki kapal dan bergas menuju arah di mana dia merasakan jimat giok yang hancur. Lubang cacing di sini semuanya rusak dan runtuhan menutupi area yang luas.
Bahkan dengan kecepatan luar biasa, kapal Jialong berpindah antar area membutuhkan waktu yang cukup lama. Untungnya jaraknya tidak jauh, dan setelah beberapa saat Xiao Yan mencapai lokasi tempat Jimat Gyo itu hancur. Dia segera meninggalkan kapal Jialong merasa gelisah. Akan mengerikan jika sesuatu terjadi pada semua orang. Sepertinya mereka semua bepergian bersama, bukan sendirian. Tempat ini seharusnya sebuah aula besar, bukan milik ras tertentu. Mengapa mereka berada di sini? Xiao Yan melirik peta, lalu melihat sekeliling. Semuanya sunyi. Dia tidak melihat Xiao Zhan atau yang lainnya. Setelah meninggalkan Jialong, Xiao Yan memasuki runtuhan. Sebuah aula kolosal segera terlihat. Ukurannya yang sangat besar, menarik perhatiannya. Tidak seperti bangunan lain di sekitarnya. Xiao Yan dengan cepat memperluas kekuatan jiwanya yang masih berada di tingkat dunia tahap akhir. Sebelum menyerap roh bintang, namun bahkan kekuatan jiwa tingkat dunia memiliki jangkauan yang sangat luas. Tetapi ketika kekuatan jiwa Xiao Yan menyelidiki aula, dia mendapati bahwa kekuatan itu tidak dapat menembus dan merasakan apapun di dalamnya. Semoga tidak ada di antara kalian yang dalam kesulitan. Karena tidak dapat merasakan apapun, pencarian Xiao Yan yang tanpa tujuan menjadi agak sembarangan. Jimat giok yang rusak berada di kira-kira di area ini, dan kekuatan jiwanya tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Dia menduga semua orang pasti telah memasuki aula ini. Xiao Yan turun, mendarat di aula. Lantainya sangat keras, tetapi tertutup lapisan debu dan lumpur yang tebal. Pendaratannya menimbulkan kepulan debu. Melihat ke bawah, dia melihat jejak baru di sekitarnya yang semakin menegaskan bahwa semua orang memang telah masuki aula ini. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.